Ini kita masukin 2 kantong, jumlahnya sekitar 10.000 ekor. Nah, ini sekarang kita udah ngapungin sekitar 20 menitan, malah bahkan sampai 30 menit tadi. Nah, ini sekarang kita proses untuk melepas ikannya. Nah, jadi prosesnya setelah ini itu dibiarkan di sini, biarkan berkembang hingga waktu 1,5 bulan lagi, itu baru sensiran pertama. Nah, halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya Admin Vian di sini. Oke, di sini aku lagi di salah satu tempat pembesaran ikan untuk Ebisukoi. Nah, jadi ini sebelumnya belum pernah saya share sih dimanapun, di sosial media, bahkan di YouTube sekalipun. Nah, biasanya yang saya main ke sawah, terus main berkunjung ke tempat-tempat teman koi lainnya kayak gitu. Nah, tapi untuk saat ini saya pengen share ke kalian, ke teman-teman semua yang nonton channel YouTube ini, untuk mengenalkan bahwa kita ada tempat budidaya di daerah Mantenan, Udanau. Jadi di sini kita kayak breeding, terus pembesaran dan sebagainya, kita ada di sini semua. Nah, biasanya kalau kita di showroom, nah ini baru pertama kali nih kita share ke dapurnya Ebisukoi. Nah, oke, di sini pas banget. Nah, ini kebetulan ini ada satu kolam yang lagi nganggur, yang lagi kosong. Nah, ini rencana kita mau masukin neneran ikan, jenisnya Kohaku Sanke. Ini kita masukin 2 kantong, jumlahnya sekitar 10.000 ekor. Di musim kayak gini, di bulan-bulan ini nggak cocok sih untuk membudidaya ikan, apalagi dari nener, karena perubahan musim. Jadi takutnya ikan-ikan yang ada ini takutnya gampang bermasalah, terus takutnya gampang mati kayak gitu. Tapi di sini kita nyoba lah, kita bereksperimen di sini karena ini dapurnya kita, jadi kita nyoba-nyoba bereksperimen semacam mungkin, sebanyak mungkin kayak gitu. Oke, ini prosesnya kita lagi ngapungin ikan di kolam. Ini baru kita apungin sekitar baru 10 menit. Nanti rencana kita apungin sekitar 20 menit sampai 30 menitan. Nah, setelah itu baru deh kita tebar di kolam ini gitu. Nah, jadi di sini itu ukuran kolamnya 7 meter kali 14 meter dengan kedalaman 170, tapi tinggi airnya sekitar 150-an. Nah, terus di sini airnya ini udah terisi sekitar semingguan. Jadi kayak plankton atau cadangan makanannya ikan nantinya itu udah ada, jadi udah tersedia. Jadi sudah siap lah untuk dimasukin nener kayak gitu. Nah, contoh kayak gini udah ada uget-uget, udah ada jentiknya udah banyak. Jadi ini bisa dibilang kayak cadangan makanannya si nener nanti. Nah, oke. Jadi sambil kita nunggu proses pengapungan nener di kolam ini, nah aku pengen ngajakin teman-teman jalan-jalan nih ke tempat dapurnya Ebisukoi. Nah, jadi di sini kita punya 6 kolam. Nah, ukurannya itu ada 3, 7 kali 14. Nah, yang ada 3 lagi itu sekitar 10 kali 14. Nah, ini proses ngisi air. Nah, ini baru kita isi air lagi biar penuh. Terus kita diemin airnya untuk masukin bibitan yang terbaru lagi, yang lainnya. Nah, apalagi di bulan-bulan seperti ini, bulan musim pancaroba, perubahan musim. Nah, ini budidaya ikan itu sangat susah juga, agak sensitif lah, gampang mati lah, gampang sakit, terus gagal panen juga pernah gitu. Jadi ya ada suka dukanya lah untuk kalau budidaya koi itu kayak gitu.
Nah, ini sekarang kita udah ngapungin sekitar 20 menitan, malah bahkan sampai 30 menit tadi. Nah, ini sekarang kita proses untuk melepas ikannya. Nah, jadi prosesnya itu sama kayak ikan besar. Jadi sebelum masuk kolam itu ikannya perlu diapungin untuk penyesuaian suhunya. Karena suhunya yang sebelum kolam sebelumnya sama yang baru itu kan beda. Terus jadi apa namanya? perlu penyesuaian lah kayak gitu. Nah, terus juga sama kadar kualitas airnya. Jadi sebelum dimasukin ini kan kita buka plastiknya dulu. Oke. Dan nah, perlu dicampur dengan air yang ada di kolam. Nah, seperti ini yang dilakukan sama partner saya, Mbah Rukin. Oke, moga-moga saya nggak nyemplung ya guys. Oke, ini dicampur dulu. Oke, saatnya rilis. Pelan-pelan. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Proses rilis ikan sudah. Barusan saya masukin ngerilis ikan di kolam. Nah, jenisnya kohaku, total sekitar ada 10.000 ekor. Nah, jadi prosesnya setelah ini itu dibiarkan di sini, biarkan berkembang hingga waktu 1,5 bulan lagi itu baru sensiran pertama. Nah, terus juga ini masih ada proses lagi sekitar 5 kali sensiran, jadi sekitar 5 bulanan lebih itu untuk sensir untuk mencari yang terbaik paling dari yang terbaik kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya bisalah waktu sensiran pertama bakal saya share juga ke teman-teman biar para teman-teman juga ngerti lah caranya sensir ikan itu kayak gimana, maksudnya proses budidaya ikan dari kecil sampai siap jadi, maksudnya sampai kita menemukan yang terbaik seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, sekian dari aku. Makasih banyak sudah ngikutin aku sore ini. Jangan lupa nonton terus video lainnya dan jangan lupa untuk subscribe channel Abi Sukoi. Oke, selamat sore, siang.